Shalom, salam hangat untuk omah opah yang terkasih. Sebagai pilar kehidupan dan sumber kebijaksanaan bagi generasi kami, bagi generasi setelahnya. Dan seiring bertambahnya usia, kita tidak kehilangan nilai dan justru makin memancarkan kedalaman hidup. Saya akan membuka sapaan ini seperti yang dikatakan oleh filsuf dari Yunani, Socrates. Hidup yang tidak direnungkan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Maka di masa-masa inilah, marilah kita merenungkan dan bersyukur dan menikmati setiap hari sebagai anugerah yang indah dari Tuhan. Dan saya sangat bersyukur ketika boleh membawakan sapaan lansia dan membawakan renungan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk Oma dan Opah, mari kita bersatu meminta bimbingan Roh Kudus. Bapa yang di surga yang penuh kasih, kami boleh bersyukur atas hari yang baru ini dan napas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami. Dan kami bersyukur karena Engkau telah membawa kami, para Oma dan Opah, sampai pada hari ini dalam pernyataan dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Dan Tuhan, kami tahu bahwa usia kami terus bertambah, kekuatan kami berkurang, dan hari-hari kami di bumi semakin singkat. Dan justru itu dalam segala keterbatasan ini, kami ingin semakin dekat dengan-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan saat kami mendengarkan sapaan dari firman-Mu hari ini, kiranya Roh Kudus yang menuntun setiap hati kami, dan bukalah telinga kami untuk mendengar, dan lembutkanlah hati kami untuk menerima penghiburan dan pengajaran dari-Mu. Dan biarlah kami boleh menemukan kekuatan baru dan sukacita yang segar di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan Gembala yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Oma Opah, ayat kita pada hari ini terambil dari Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Dan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah Oma Opah, kita akan merefleksikan dan merenungkan bersama untuk sapaan kita pada hari ini. Sungguh sebagai sukacita bagi kita bersama untuk kembali menyapa dan berbagi firman Tuhan dengan Oma dan Opah sekalian. Dan kita juga percaya meski usia kita bertambah, tubuh mungkin tak sekuat dulu, ingatan tidak setajam saat muda, dan kaki melangkah tidak secepat dahulu. Tetapi kasih Tuhan tak pernah berkurang. Bahkan dalam masa-masa senja kehidupan ini, kita justru makin bisa melihat dengan lebih jernih betapa hidup ini sesungguhnya adalah anugerah yang tak ternilai dari Tuhan. Dan di dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12, Musa, seorang pemimpin besar bagi bangsa Israel, menggambarkan dengan jujur tentang kenyataan hidup manusia. Ia menuliskan bahwa usia manusia biasanya hanya 70 tahun, dan kalau kuat bisa mencapai 80 tahun. Namun meskipun hidup bisa panjang, yang kita alami seringkali penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Dan hidup ini berlalu dengan cepat, dan manusia seperti melayang lenyap. Tapi yang luar biasa adalah Oma Opah, ketika Musa tidak hanya menyampaikan kenyataan itu, ia juga menyampaikan doa dan pengharapan yang sangat dalam. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dan Oma Opah, mengapa kita perlu menghitung hari-hari kita? Karena hidup ini terbatas. Dan justru karena terbatas, kita jadi sadar
betapa berharganya setiap detik yang Tuhan berikan. Dan Oma Opa, kita harus memahami bahwa manusia adalah makhluk yang serba terbatas. Kita terbatas dalam banyak hal, umur, kekuatan, kesehatan, waktu, bahkan dalam hal kemampuan untuk memahami hidup ini sepenuhnya. Saat kita muda, mungkin kita merasa bisa melakukan apa saja. Tapi begitulah usia bertambah, barulah kita menyadari bahwa tak semua bisa kita lakukan, dan waktu berlalu begitu cepat. Namun keterbatasan bukanlah kutukan dari Tuhan. Justru Oma Opa, di dalam keterbatasan kita bisa belajar tentang kerendahan hati. Kita bisa belajar bahwa hidup ini bukan tentang mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan tentang berserah kepada Tuhan. Dan kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala hal, tetapi kita bisa memilih untuk berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan Musa tahu benar hal ini. Dia memimpin bangsa Israel selama puluhan tahun, melewati padang gurun, menghadapi berbagai kesulitan, dan melihat bagaimana umat seringkali gagal taat kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur 90 ini, Oma Opa, ia mengajarkan kepada kita semua bahwa keterbatasan hidup adalah kesempatan untuk hidup bijaksana. Dan apa artinya menghitung hari-hari? Ini bukan hanya soal sekedar berapa usia kita, tetapi lebih dalam lagi, Om Opa. Dalam menghitung hari-hari berarti menghitung setiap hari dengan penuh kesadaran bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, dan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk hidup dalam kebaikan dan kasih dan iman. Dan bagi kita, Om Opa, yang sekarang memasuki masa lanjut usia, percayalah, belum terlambat untuk hidup dengan tujuan. Bahkan dalam masa-masa senja kita, hidup kita tetap bisa menjadi berkat dan menjadi terang dan menjadi inspirasi bagi generasi setelah kita dan generasi-generasi muda. Dan kita diajak untuk bisa bersyukur di dalam keterbatasan itu. Dan mungkin sekarang tubuh tak sekuat dulu, mungkin ada rasa sakit di persendian atau rasa lelah yang cepat datang, dan kerapuhan yang kita rasakan, Om Opa. Dan mungkin penglihatan yang tak sejernih dulu, atau pendengaran yang mulai berkurang. Tetapi satu hal yang tidak berubah, bahwa Tuhan tetap setia. Dan setiap napas yang kita tarik adalah anugerah dari Tuhan. Dan setiap pagi yang kita lihat adalah bukti bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Dan setiap keterbatasan yang kita alami bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk membuat kita mampu bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, Om Opa, dalam keterbatasan kita akan mulai melihat hal-hal kecil sebagai berkat yang besar. Makanan sederhana jadi terasa nikmat, dan sapaan hangat dari teman menjadi penghiburan, dan senyum dari cucu jadi kebahagiaan yang tak ternilai. Keterbatasan membawa kita untuk menghargai kehidupan, bukan karena apa yang kita punya, tetapi karena siapa yang menyertai kita, yaitu Tuhan sendiri. Dan masa tua bukanlah masa akhir, tapi masa menuai. Om Opa, masa tua sering dianggap masa selesai, tapi tidak sedemikian dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan Yesus. Justru masa tua bisa menjadi masa untuk menuai segala yang kita tabur di masa lalu. Jika di masa lalu kita hidup di dalam kasih, maka di masa tua kita akan menuai cinta dari keluarga dan sesama. Dan jika dulu kita menabur kebaikan, kita kini akan menuai penghormatan. Dan jika selama hidup kita berjalan dengan Tuhan, maka di masa tua ini kita bisa hidup dalam damai sejahtera yang dalam. Sebab kita tahu hidup kita tidak sia-sia. Oma Opa, jangan pernah berpikir bahwa hidup ini sudah habis. Selama Tuhan masih memberikan napas itu, berarti masih ada tujuan, masih ada rencana, dan masih ada hal yang baik yang bisa Oma Opa lakukan. Dan doa Musa tadi mengingatkan kita
untuk meminta kepada Tuhan agar kita memperoleh hati yang bijaksana. Dan hati yang bijaksana itu tahu bahwa hidup bukan soal panjang pendeknya usia, tapi soal bagaimana kita menghidupi hari-hari itu. Dan Mazmur 90 Om Opa dimulai dengan kalimat, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Itu berarti sejak dahulu sampai hari ini, Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan kita. Saat masih kecil kita dilindungi orang tua, saat muda mungkin kita merasa bisa melindungi diri kita sendiri. Tapi sekarang kita sadar bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat berlindung sejati ketika kita memperoleh masa-masa senja. Dan dalam semua perubahan, sakit, penyakit, kehilangan, dan kesepian yang mungkin hadir pada Oma Opa sekarang di dalam usia lanjut ini, Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia. Maka Oma Opa alih-alih meratapi keterbatasan, marilah kita datang kepada Tuhan, bernaung di bawah kasih-Nya, dan percayalah bahwa kehidupan kita ada dalam tangan-Nya, dan bersyukur bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengalami kasih dan kebaikan-Nya. Dan Oma Opa yang dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa keterbatasan adalah bagian dari hidup, tapi bukan akhir dari segalanya. Dan keterbatasan justru bisa menjadi jalan bagi kita untuk lebih menghargai hidup, lebih bersandar kepada Tuhan, dan lebih menghidupi setiap hari dengan penuh makna. Dan mari kita bersyukur atas hidup ini, meski tidak sempurna, tapi penuh dengan anugerah Tuhan. Dan mari kita jalani hari-hari ini dengan bijaksana, mengasihi sesama, memuliakan Tuhan, dan memberikan warisan-warisan iman bagi generasi muda, bagi cucu-cucu kita. Dan Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, tapi Tuhan rindu agar kita setia, bersyukur, dan hidup dalam kasih-Nya. Biarlah sapaan ini menjadi penghiburan dan pengingat untuk hidup kita, Om Opa. Meski terbatas, kita sangat berharga karena Tuhanlah yang memberinya. Dan bersama Dia kita bisa menjadikan sisa hidup ini sebagai persembahan yang bermakna dan harum di hadapan Allah. Amin. Baiklah Oma yang terkasih, sapaan kita hari ini kita akan tutup dengan meminta bimbingan Roh Kudus agar firman yang dapat disampaikan oleh Allah, oleh Roh Kudus tadi bisa menghidupi setiap hati kita. Baiklah Om Opa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas sapaan-Mu yang lembut dan penuh kasih yang telah kami dengarkan hari ini. Dan kami bersyukur karena melalui firman-Mu di dalam Mazmur 90, Engkau mengingatkan kami bahwa meski hidup ini singkat dan penuh keterbatasan, namun Engkau tetap setia menyertai kami sampai hari ini. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak melihat keterbatasan sebagai kelemahan, tetapi sebagai anugerah yang membuat kami makin bersandar padamu. Dan berilah hati kami yang bersyukur, roh yang rendah hati, dan semangat untuk menjalani sisa hidup kami dengan penuh makna dan kasih bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan, kuatkanlah tubuh kami yang mulai melemah, yang mulai rapuh, dan pulihkanlah hati kami yang mungkin merasa sepi atau lelah, dan berilah damai sejahtera dalam hati kami, karena kami tahu bahwa hidup ini ada dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan kami serahkan hari-hari demi hari depan kepadamu. Biarlah setiap langkah hidup kami menjadi kesaksian akan kasih dan kebaikan. Dan biarlah di masa tua ini kami tetap dapat menjadi terang dan berkat bagi anak dan cucu, serta bagi generasi-generasi selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.